Haleluya, Yesus kuatku kembali hadir membawakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Mari kita mau berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, Tuhan. Pimpin kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini bertema The Power of Words. Diambil di dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatur bagaimana kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Salah satunya adalah bagaimana kita menggunakan kata-kata kita. Kita melihat di dalam Amsal 15 ayat yang pertama ini, bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Di sini kita melihat bagaimana perkataan dapat mengubah keadaan, baik menjadi lebih baik maupun menjadi buruk. Melalui perkataan kita dapat memuji sesama kita, tetapi juga menyakiti sesama kita. Kita dapat membangun kehidupan orang lain, tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan orang lain. Dalam ayat tema kita melihat bagaimana perkataan dapat meredakan kegeraman maupun membangkitkan amarah. Yakobus 3 ayat 10 katakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Bagaimana kita menjaga mulut kita? Yang pertama adalah di dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menjaga hati kita. Seringkali dalam keadaan hati yang kecewa, dalam keadaan hati yang marah, atau dalam kelemahan kita, kita justru mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan-perkataan yang justru tidak menjadi berkat buat kita maupun orang lain. Oleh sebab itu tidaklah salah dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Untuk menjadi seorang yang memiliki hati yang baik, hati yang lemah lembut, tentu bukanlah proses yang mudah. Kita tahu seorang Nabi Musa, dikatakan bahwa ia adalah seorang yang sangat lemah lembut hatinya. Bahkan tidak ada manusia di muka bumi yang seperti dia, lemah lembutnya. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya memimpin bangsa Israel, dia harus berhadapan dengan orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang banyak menuntut, sehingga itu membuat seorang Musa yang lemah lembut hatinya bisa melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Kita perlu untuk menjaga hati kita, berusaha yang terbaik. Oleh sebab itu, bagaimana kita menjaga hati kita, yaitu dengan mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 bagian A-nya saja, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, untuk menjaga hati kita, kita perlu kekuatan dari Roh Kudus. Allah memanggil kita untuk menjadi pembawa damai. Dalam Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Untuk membawa damai baik buat kehidupan kita maupun buat kehidupan orang lain, tidaklah dibutuhkan materi. Bahkan dengan perkataan kita bisa membawa kedamaian buat orang lain, pun buat kita juga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, lewat perkataan kita bisa memiliki kekuatan, memiliki kuasa. Oleh sebab itu, kalau kita tidak hati-hati dalam menjaga perkataan kita, perkataan itu justru akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Di dalam Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Disinilah firman Tuhan mengingatkan kita, ya, pakailah perkataan kita untuk sesuatu yang baik dan membangun, supaya tidak hanya orang lain yang merasa diberkati, kita pun juga bisa diberkati. Mungkin saat ini kita dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan marah. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Dengan perkataan iman kita justru dapat membangkitkan semangat kita. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita berkata, Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Ketika kita dalam masalah, kita berkata, Tuhan, Engkau adalah pembelaku yang ajaib. Apa yang kita katakan itu dapat bisa menjadi berkat buat kehidupan kita. Karena perkataan mengandung kuasa. Karena di balik perkataan ada kekuatan. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan dengan perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Matius 12 ayat 36-37 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berhati-hatilah di dalam kita berkata-kata. Pakailah perkataan yang baik untuk maksud yang baik. Kalau mungkin kita dalam keadaan yang tidak baik, mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita. Sehingga apa yang ada di dalam hati kita menjadi baik, dan itu timbul lewat perkataan kita. Kalaupun kita dalam keadaan yang baik-baik saja, hati-hati. Jangan sampai perkataan sombong justru keluar dari mulut kita. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus, memampukan kami dalam segala keterbatasan kami, dalam kelemahan kami. Engkau Allah yang memampukan kami untuk melewati segala sesuatu yang harus kami jalani. Tuhan, tolong kami dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha apapun yang kami lakukan. Kami mau hidup kami benar. Bahkan lewat perkataan kami juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.